Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video ini aku khususkan bagi kalian yang lintas jurusan. Dan pastinya kalian yang membuka video ini adalah orang-orang yang mau lintas jurusan ya. Baik dari IPA mau ke IPS maupun IPS mau ke IPA. Nah, jadi kalian jangan khawatir ya, karena tidak satu atau dua orang yang mau lintas jurusan, tapi banyak banget yang udah ngechat aku dan bertanya gimana sih Kak cara belajar bagi yang lintas jurusan. Oke, aku langsung berikan tipsnya melalui video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis guys. Kalian tinggal tekan aja tombol subscribe di bawah. Dan juga kalian harus rajin-rajin mencari informasi di Instagram info.umptkin dan Instagram aku Leni Agustin 10. Oke, langsung aja mari kita nonton ini dia videonya. Oke, lintas jurusan. Jangan khawatir ya, lintas jurusan itu nggak cuma 1, 2, 3 orang, tidak. Tapi udah banyak banget yang ngechat aku. Nggak cuma tahun 2022 ini, di tahun sebelumnya, di tahun 2021, di tahun 2020 itu aku udah menangani calon mahasiswa yang mau lintas jurusan. Dan menurut aku yang lintas jurusan itu juga bisa lolos UMPTKIN. Jadi jangan berkecil hati, oke? Nah, jadi di sini udah aku rangkum tips-tipsnya bagi kalian yang mau linjur. Sebenarnya lintas jurusan itu nggak asing lagi ya. Jadi aku jelasin bahwa lintas jurusan itu misalnya waktu SMA kalian jurusan IPA, tapi waktu kuliah kalian maunya ke IPS. Atau sebaliknya, waktu SMA kalian IPS, tapi kalau kuliah itu kalian maunya IPA. Nah, jadi itu yang dinamakan lintas jurusan. Ini udah nggak asing ya. Setiap tahun itu pasti ada yang namanya lintas jurusan, baik IPA ke IPS maupun IPS ke IPA. Nah, jadi di sini aku akan berikan tipsnya. Yang pertama adalah mulai dari detik ini kamu harus memahami materi pelajaran yang kamu lintas jurusan. Misalnya kamu mau ke IPS, kamu harus pelajari atau memahami materi dari IPS. Nah, di IPS itu ada 4 mata pelajaran yang pokok ya. Yang pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat sosiologi. Nah, jadi sewaktu SMA misalnya nih kalian IPA, terus kalian mau kuliah di IPS, ya tentunya kalian gak pernah mempelajari keempat mata pelajarannya ini ya. Mungkin aja pernah di waktu SMP, tapi di waktu SMA kalian tidak mendalami pelajaran 4 pokok dalam IPS ini, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, makanya mulai dari sekarang kalian harus pelajari materi apa aja yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian bagi yang IPA, bagi yang IPS mau ke IPA, waktu IPS kan waktu SMA IPS itu kalian nggak mempelajari fisika, biologi, kimia kan. Nah, jadi kalian harus memahami materi apa aja yang ada di biologi, fisika, dan kimia. Ini berlaku bagi teman-teman yang IPS mau ke IPA. Tapi sampai saat ini IPA ke IPS itu lebih banyak sih daripada IPS ke IPA, karena kan jurusan IPS itu lebih banyak di UMPTKIN ya. Jadi makanya yang mau pilih IPA itu sangat sedikit, tapi ada beberapa. Nah, jadi buat teman-teman, syarat yang pertama atau tips yang pertama adalah kalian harus memahami materi apa aja yang ada di mata pelajaran tersebut, baik IPA ke IPS maupun IPS ke IPA. Nah, kemudian tips yang kedua adalah kalian harus fokus mempelajari satu mata pelajaran dalam seminggu. Oke, jadi jangan misalnya nih
IPA mau ke IPS ya, tentunya mempelajari geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah yang pokok ini. Jadi kalian jangan, misalnya nih satu hari kalian mempelajari semua mata pelajaran ini, jangan, karena itu bisa membuat kalian mumet dan bingung ya. Nah, di sini aku saranin atau kasih tipsnya ke kalian, itu kalian bisa fokus ke satu mata pelajaran dulu dalam seminggu. Misalnya nih kalian mau fokus di sosiologi. Nah, di sosiologi itu kan banyak materi yang harus kalian pahami. Jadi kalian butuh waktu seminggu atau 5 hari lah. 5 atau 6 hari kalian mempelajari dari sosiologi ini. Misalnya hari pertama kalian mempelajari materi ini, hari kedua materi ini, hari ketiga materi ini. Karena kan dalam sosiologi itu banyak materi ya yang selalu naik di ujian UMPTKIN. Makanya kalian harus fokus dulu. Dalam seminggu itu kalian fokusnya di satu mata pelajaran. Nah, kalau misalnya kalian udah mempelajari di sosiologi dalam satu minggu, itu minggu kedua kalian bisa pindah lagi di sejarah. Kemudian minggu ketiga kalian pindah di ekonomi dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus fokus dulu supaya materinya itu bisa masuk ke diri kalian gitu loh. Kemudian bagi yang IPA juga sama, kalian harus fokus dulu di satu mata pelajaran. Misalnya minggu pertama kalian fokusnya di biologi, minggu kedua kalian fokusnya di fisika, dan minggu ketiga kalian fokusnya di kimia. Jadi supaya lebih tertata rapi gitu loh kalian memahaminya. Nah, kemudian tips yang ketiga setelah kalian mempelajari materi-materinya, yang ketiga adalah latihan soal. Ini penting banget ya bagi teman-teman yang mau ujian, itu harus dan tentunya latihan soal. Nah, di sini aku mau saranin kalian order e-book, kalian bisa chat aku kalau mau. Di sini e-book yang aku tawarkan adalah e-book yang berisi latihan soal yang udah lengkap sama pembahasannya. Nah, di e-book juga itu udah lengkap mata pelajaran. Ada IPA dan IPS, dan tambahan juga ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, keagamaan juga ada di e-book. IPA, biologi, fisika, kimia ada di e-book. IPS, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah juga semuanya udah ada di e-book, dan harganya sangat terjangkau, nggak sampai 50.000, tidak sampai 50.000 ya. Oke, jadi buat teman-teman yang butuh latihan soal, itu kalian bisa ngechat aku di 0882 4785 4631. Nah, oke, jadi tips yang ketiga adalah kalian harus memperbanyak latihan soal. Di sini aku mau saranin maksimal 10 soal dalam satu hari, maksimal ya. Jadi kalau misalnya paginya kalian mengerjakan 4 soal, siangnya kalian mengerjakan 4 soal, dan malamnya kalian tinggal mengerjakan 2 soal dan mengulangi soal-soal hari itu dalam 10 nomor. Nah, kemudian tips yang keempat adalah mengikuti tryout online. Nah, di sini aku mau saranin kalian juga bahwa sekarang ini aku juga sedang membuat tryout online. Sekarang udah tryout ke berapa ya? Ke-7 kalau nggak salah, ke-7. Jadi bayangin kalau misalnya kalian ketinggalan, oh my god, itu kalian ketinggalan banget karena sekarang udah tryout ke-7. Kalian bisa cek di Instagram info.umptkin atau langsung ngechat WA aku aja nggak apa-apa, 088247854631. Oke, nah jadi setelah kalian latihan soal, kalian udah baca-baca materi, tips selanjutnya adalah mengikuti tryout. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui udah berapa persen kemampuan kalian dalam mengerjakan tryout. Nah, jadi itu dia guys tipsnya bagi kalian yang mau lintas jurusan. Aku saranin kalian jangan patah semangat, jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa kalian yang lintas jurusan itu nggak bisa lolos. Jangan berpikir seperti itu ya, karena mulai dari tahun berapa aku bimbing UMPTKIN itu setiap tahunnya itu pasti ada yang lintas jurusan dan tentunya ada yang lolos. Jadi buat teman-teman yang lintas jurusan jangan berkecil hati, karena lintas jurusan itu juga bisa lolos asalkan kalian belajar dan mengikuti tips aku tadi dari poin pertama sampai terakhir. Yap,
Yap, itu dia guys video hari ini. Jadi kalau misalnya kalian masih butuh video apa lagi, silahkan kalian komen di kolom komentar, atau ada pertanyaan langsung aja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, dan follow Instagram info.umptkIN dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.